Aku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah penyembuhan dan pewartaan Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat di Kapernaum, perjalanannya menuju ke rumah Simon dan Andreas. Dan di situ ibu mertua Simon sakit demam. Kemudian hal ini diberitakan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkannya. Setelah ibu mertua sembuh, ia melakukan pelayanan, melayani para tamu. Tuhan Yesus bersama para muridnya. Dan apa yang dilakukan ibu mertua Simon ini mencontoh dari apa yang dilakukan Tuhan sendiri, bahwa Tuhan Yesus datang bukan dilayani, namun untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya
sebagai tebusan bagi banyak orang. Kemudian setelah matahari terbenam, berarti hari Sabat ya, sudah lewat. Ini banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan kerasukan setan ya, dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ya menyembuhkan mereka. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus ya, sehari di Kapernaum. Karyanya sehari di Kapernaum. Sudah dikasih, kemudian dikisahkan ya, pagi-pagi ya, Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa ya, membicarakan, mengkomunikasikan putusannya ya dengan Bapa. Dan para murid mencarinya ya, dan menginformasikan kepada Tuhan Yesus bahwa banyak orang ya mencari Dia. Namun Tuhan Yesus ya mengajak kepada para muridnya untuk pergi ke tempat lain ya, untuk memberitakan Injil. Ya. Sudah dikasih, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, ya, karya penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus, kali ini sebagai tanda-tanda kecil yang menunjukkan suatu peristiwa yang besar, yaitu kehadiran kerajaan Allah. Demikian juga ya, pemberitaan Injil juga dalam rangka ya menghadirkan ya kerajaan Allah ya. Karya berbagai macam karya penyembuhan ya, tentu tidak berhenti di situ, namun mau menyatakan bahwa kerajaan Allah hadir, kerajaan Allah ya, hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Melalui sabda Tuhan ini ya, kita pun telah menjadi bagian dari ya, kerajaan Allah ya, dalam diri putranya ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi warga ya kerajaan Allah. Maka bagaimana ya sikap kita ya sebagai warga kerajaan Allah? Ya, tentu ya, kita harus taat ya terhadap Allah sendiri, ya, membiarkan Allah ya menguasai kita, ya, memerintah kita ya, memimpin kita ya, menuntun hidup kita. Ini yang harus ada dalam diri kita, bahwa Allah yang harus berkuasa ya dalam diri kita, dalam hidup kita. Tentu sikap kita ya melalui sabda Tuhan ya diberi teladan ya, seperti sikap Samuel. Ya. Ini yang harus ada dalam diri kita ya terhadap Tuhan ya. Sebagaimana tadi dibimbing Samuel ya, dibimbing oleh Imam Eli. Bersabdalah saja ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Ini yang ya, sikap di hadapan Allah, di hadapan Tuhan ya. Kita harus membuka diri, membuka hati, dan senantiasa ya mendengarkan sabda Tuhan. Juga kita diberi teladan oleh ibu mertua Simon ya, setelah ia sembuh ya, mereka ya melayani Tuhan dan juga para murid. Maka sebagai bentuk ucapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan, ya, kita harus berbakti kepada Tuhan dan sesama, sebagaimana diteladankan oleh ibu mertua Simon. Ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih, syukur kita atas anugerah
keselamatan yang diberikan Tuhan.